Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 31 kecil akan menyampaikan hasil analisis kasus kita mengenai video yang berjudul Clandestine. Sebelumnya, perkenalan dulu anggota kami ada Inas Ulia Abdiana Putri sebagai ketua kelompok, lalu Nanda Ayu Purbawati, dan saya sendiri Satria Imananda. Clandestine merupakan film pendek anti korupsi kantor wilayah DJP Jawa Barat 1. Film pendek ini menceritakan tentang seorang pegawai DJP yang bernama Resti yang mencurigai sahabatnya yaitu Kinan. Kinan telah berubah dengan gaya hidup menjadi hedon semenjak sering mengikuti visit ke wajib pajak. Resti sudah beberapa kali menasihati Kinan, tetapi tidak kunjung berhenti. Demi kebaikan untuk Kinan dan instansi DJP, akhirnya Resti mengadukan Kinan yang dicurigai telah menerima uang dari wajib pajak pada sarana whistleblowing system atau WBS. Sehingga Kinan dipanggil oleh Unit Kepatuhan Internal dan Sumber Daya Aparatur atau KISDA. Akhirnya Kinan sadar, ia merasa bersalah dan menyesal telah melakukan gratifikasi. Aduh, capek banget gak sih hari ini, Res? Iya sih, Farah. Tadi sampai gak sempat istirahat. Kian, tas baru lagi nih? Enggak, Res. Lu aja kali yang baru lihat ini sekarang. Gak mungkin. Gue kan perhatiin lu terus. Kok lu makin lama makin hedon sih? Hedon apaan sih? Biasa aja kali, Res. Berorientasi pelayanan. Dalam film pendek tersebut, sebenarnya Kinan telah melakukan aktualisasi core value ASN berupa berorientasi pelayanan, tetapi dilakukan dengan cara yang salah. Karena dalam melakukan pelayanan, Kinan tidak semata-mata hanya untuk memberikan kepuasan pelayanan bagi wajib pajak, tapi masih mengharapkan imbalan lain. Akuntabel. Core value berupa nilai akuntabel tidak tercermin dalam diri Kinan. Hal tersebut terlihat pada sikap Kinan yang tidak menanamkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kinan masih mau menerima uang dari wajib pajak berupa uang gratifikasi, yang jelas-jelas hal itu dilarang oleh negara dan agama. Kompeten. Core value ASN berupa kompeten juga tidak ditanamkan oleh Kinan. Kinan dalam menjalankan tugasnya tidak menjalankan kode etik sebagai ASN dan kode etik profesi yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan, sehingga Kinan tidak dapat melaksanakan tugas dengan hasil yang terbaik. Harmonis. Kinan dinilai tidak bersikap harmonis terhadap rekan kerjanya. Hal tersebut dilihat dari sikap Kinan yang tidak mendengarkan pendapat dari Resti, sehingga Kinan juga tidak memahami maksud apa yang disampaikan Resti. Source-nya, Kinan mendengarkan dan memahami pendapat rekan kerja agar sesuai dengan nilai-nilai harmonis. Loyal. Sikap loyal terhadap bangsa dan negara tidak dicerminkan oleh sikap Kinan, sebab Kinan menerima gratifikasi dari wajib pajak yang mana ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Seharusnya, sebagai ASN yang baik, Kinan harus mampu menjaga nama baik instansi tempat ia bekerja, sehingga juga dapat memenuhi nilai-nilai loyal. Nilai yang selanjutnya yaitu adaptif. Kinan dinilai kurang adaptif karena Kinan belum dapat menyesuaikan budaya kerja yang bersih yang telah diterapkan di Kementerian Keuangan. Selain itu, Kinan masih mengikuti gaya hidup hedon yang sepatutnya sebagai ASN tidak menunjukkan gaya hidup mewah karena dianggap mencederai rasa solidaritas masyarakat dan sesama ASN yang belum sejahtera. Selain itu, dapat mempengaruhi citra Kementerian Keuangan. Nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Sikap Kinan sebagai pegawai DJP dinilai tidak kolaboratif kepada wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan sebagai seorang ASN yang memberikan pelayanan publik harus memiliki integritas dan memberikan pelayanan yang benar. Sikap Kinan yang menerima sejumlah uang dari wajib pajak merupakan perbuatan yang salah dan tidak bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya. Seharusnya Kinan berani menolak pemberian berupa apapun dari wajib pajak
dan mengedukasi wajib pajak mengenai gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Dampak dari tidak dilaksanakannya nilai-nilai dasar PNS, yaitu yang pertama, berhubung Kinan sudah mengetahui bahwa dirinya dilaporkan di whistleblowing system, maka hidupnya menjadi tidak tenang karena harus menghadap unit kepatuhan internal pajak. Yang kedua, hubungan persahabatan yang ada terpaksa harus kalah dan hilang akibat perbuatannya sendiri yang tidak mencerminkan sikap integritas seorang pegawai DJP. Yang ketiga, performa Kinan menjadi turun karena sudah mendapatkan perhatian khusus dari instansi tempat ia bekerja. Solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut antara lain, yang pertama adalah perlunya membentengi diri dengan keimanan yang kuat agar tertanam dalam diri sikap integritas dan kejujuran. Yang kedua adalah tidak takut dalam melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh rekan kerja. Karena sesungguhnya dengan melapor kita akan menyelamatkan rekan kerja kita dari kenikmatan semata yang hanya bersifat fana. Yang ketiga adalah perlunya kolaborasi dengan semua pihak, baik para pegawai, atasan, maupun masyarakat untuk memerangi segala bentuk penyelewengan seperti pemberian uang gratifikasi. Konsekuensi penerapan dari solusi yaitu yang pertama, menjadikan ASN yang profesional dan tidak mudah tergoda akan korupsi, sehingga tidak ada lagi oknum-oknum koruptor. Yang kedua, penggunaan sarana WBS yang dapat dilakukan oleh semua pegawai demi terciptanya DJP yang bersih. Yang ketiga, kerjasama yang sinergis antar pihak, baik eksternal dan internal kantor, yang akan menjadi pengawas bagi setiap tindakan ASN, baik penolakan dan pemberantasan korupsi. Sekian yang dapat kita sampaikan, apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.